seluruh daerah-daerah kita hanya akan berubah menjadi, bukan saya anti infrastruktur. Infrastruktur boleh terus berjalan, tetapi keberpihakan kita terhadap pertanian tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu ini menjadi PR besar kita. Bagaimana segala pemerintah daerah, kabupaten, kota juga mengatur pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sehingga di kampung halaman kita tetap tersedia pangan yang cukup, tidak tergerus oleh pembangunan infrastruktur yang akan berjalan begitu cepat. Kemudian mereka juga diberikan dorongan, stimulan. Misalnya kita melihat bahwa sehingga salah satu contoh saja, saya mengambil kegiatan kacang koro namanya. Ini adalah substitusi dari kedelai. Nah, kalau kita tidak menjaga bahwa sebenarnya bayangkan 79 tahun Indonesia masih impor, 3,5 juta ton setiap tahunnya. Kalau kita bisa hadirkan itu di kampung halaman kita sendiri, maka inilah yang akan menjadi nilai tambahnya. Jadi pertanian tidak hanya untuk pertanian saja, tetapi kita akan bangkitkan hilirisasi, yaitu bagaimana dia menjadi nilai tambah, misalnya jadi tempe, jadi tahu, jadi tepung, jadi susu. Dan ini menjadi implementasi yang sejalan dengan pemerintahan yang terpilih. Bapak Prabowo Gibran sudah selalu mencanangkan bagaimana makan siang gratis, bagaimana minum susu, agar nanti sumber daya manusianya terbebas dari yang namanya stunting yang akhirnya menuju Indonesia emas. Nah, inilah konsep ini yang harus kita kawal implementasinya sampai menjadi kebijakan-kebijakan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang kita dorong. Suatu penelitian yang termasuk nggak tanggung-tanggung Sulawesi Utara menjadi ini kan sementara kita tahu dulu adalah bagaimana SDM yang berasal dari Minahasa sangat unggul. Nah, itu harus kita kembalikan keunggulan sumber daya manusia Minahasa. Pendiri Republik ini banyak loh dari Minahasa. Kemudian bagaimana keunggulan pertanian kita. Kita ingat dulu selalu kita canangkan ketika Indonesia krismon katanya, kita orang Christmas. Kenapa? Selalu bapesta, selalu bersyukur karena apa? Karena hasil dari pertanian kita tuh luar biasa. Karena bisa ekspor. Nah, ketika ekspor nilai dolar yang begitu tinggi, itulah yang dinikmati oleh petani-petani. Ini yang harus kita jaga terus. Jadi jangan dilupakan, Ngoni bisa jaya sekarang karena tidak lepas dari noni opa oma yang hidup di Kobong. Kembali ke asal. Kita negara agraris, tunjukkan kita mampu wujudkan kedaulatan pangan mulai dari kampung halaman kita sendiri.